Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan, para sahabat dan saudara-saudara yang telah berkenan masuk ke dalam link Zoom ini, sehingga kita bisa menyelenggarakan acara peluncuran buku yang kami tulis untuk dipersembahkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, yang akan mengirimkan videonya untuk pembukaan acara ini, insya Allah nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Yang kami hormati Bapak Insinyur Akhir Nasution, MSI, yang juga mengirimkan videonya untuk memberikan komentar terhadap buku ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andrus Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing Natal, yang juga berkenan untuk memberikan komentar. Yang kami hormati para kawan, para sahabat, para rektor, ada nanti Pak Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MSc MN, yang berarti Ibu Profesor Rektor Universitas Prima yang juga berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Dr. Martono Agustin, yang kami hormati Bapak Husli Sarsi, yang kami hormati Dr. R.E. Nenggolan yang juga berkenan memberikan komentar nantinya yang sebentar lagi akan masuk. Yang kami hormati Bapak Sunarto, psikolog, Bapak Azhar Akmal Terigan, yang kami hormati Adinda Dr. Daniel Azhar Simanjuntak yang juga nanti insya Allah akan berkenan memberikan komentar, dan kawan-kawan sekalian. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa untuk para korban, untuk korban musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan, yang terjadi di Sulawesi Barat, yang terjadi di Jawa Timur, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan berbagai gunung lainnya termasuk Gunung Sinabung yang saat ini sedang menunjukkan keperkasaannya yang berupa musibah kepada bangsa ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan dan ketegaran dan kesabaran, serta semuanya bisa segera berlalu. Semoga saja badai ini segera berlalu. Baik, puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi segalanya bagi kita, yang telah memberi kita hidup dan kehidupan, yang telah memberi kita segala fasilitas dan kemudahan, yang memberi segala kenikmatan, segala ketenangan, kebahagiaan dan karunia yang tiada terbatas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kepadanya kami mengucapkan syukur karena atas berkenannya dan petunjuknya sehingga terlintas di benak saya untuk membuat buku ini, serta atas berkat pertolongannya sehingga buku ini bisa diselesaikan dan akhirnya diluncurkan pada hari ini pada tanggal yang langka pula, yaitu 21/1/21, di mana tanggal ini hanya akan muncul kembali 1000 tahun yang akan datang. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua pihak sehingga buku ini bisa diwujudkan. Dan pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Ibu Sekda, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Wali Kota Medan, Bupati Mandailing Natal, serta para pemberi komentar yang akan memberikan komentarnya pada hari ini. Buku ini merupakan kumpulan artikel saya yang sebagian besar adalah dimuat pada berbagai media massa, namun sudah mengalami berbagai ubah suai untuk keperluan penerbitan buku ini. Dari ratusan artikel saya yang sudah dimuat di berbagai media massa, termasuk Harian Waspada yang terdiri dari berbagai tema, topik, dan genre, mulai dari politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kepribadian, sampai moralitas. Ternyata setelah dibaca-baca ulang, sebahagian diantaranya adalah ungkapan kegalauan, keresahan, kerisauan, dan kegelisahan saya dalam menyikapi fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Memang bagi saya menulis adalah bagai katarsis, yaitu saluran
pelampiasan, ungkapan hati yang mungkin saja jika tidak disalurkan akan tersimpan di dalam hati dan pikiran, yang jika kepenuhan mungkin akan tumpah dan berserakan sehingga menjadi barang yang tak berguna. Dengan disalurkan melalui tulisan, beban memori saya menjadi lebih ringan, dan siapa tahu tulisannya bermanfaat bagi orang lain. Ketika tulisan selesai dan sudah dimuat dalam media, saya tidak terlalu memikirkan respon dan tanggapan orang lain terhadap tulisan tersebut. Mungkin saja ada yang senang, ada yang tidak peduli, ada yang memandang biasa, ada yang tidak tertarik, ada yang tidak setuju, atau ada yang mengomel, ada yang tersindir, bahkan mungkin ada yang marah. Oleh karena itu kami mohon dimaklumi saja, karena saya hanya menyuarakan apa yang saya anggap benar melalui tulisan, dengan maksud untuk saling mengingatkan tentang fenomena yang terjadi, untuk direnungkan dan dipertimbangkan, serta kalau mungkin diamalkan. Dari sekian banyak tulisan yang dikategorikan sebagai luahan hati, terpilihlah 40 judul yang menjadi bahan buku ini yang disajikan dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama diberi judul Nurani dan Moralitas, yang berisi tulisan tentang hati nurani, etika, dan moralitas. Bagian kedua dari buku ini berjudul Dari Kata Hati ke Inspirasi, berisi tulisan yang bersumber dari perenungan, penglihatan, penelaahan, atau pemerhatian tentang perilaku manusia dan alam sekitar, serta berbagai tulisan di media massa, media online, ataupun dari media sosial. Harapannya isi dari bagian kedua ini dapat memberi inspirasi baik bagi saya maupun para pembaca. Pada bagian ketiga diberi judul Berkaca pada Fenomena, berisi tulisan yang merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut pejabat, politisi, birokrat, maupun masyarakat biasa. Baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, dunia usaha, maupun kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Seperti harapan di atas, sekecil apapun kontribusinya terhadap kehidupan, baik secara individu, keluarga, kehidupan sosial, maupun kehidupan bernegara, semoga apa yang tertulis pada buku ini dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Sesuai dengan latar belakang yang mendasari saya menulis adalah sebagai katarsis, buku ini pun dapat dianggap sebagai luahan hati. Mungkin banyak yang bertanya, dari kemarin banyak yang bertanya, apa itu luahan? Apakah maksudnya luapan atau apa? Mereka menganggap mungkin saya salah ketik. Tapi luahan itu adalah kata yang berasal dari bahasa Melayu Malaysia. Karena saya lama tinggal di Malaysia, sehingga saya terpengaruh dengan kata-kata itu. Dan saya suka dengan kata itu. Makanya jadilah saya buat judulnya dengan menggunakan kata luahan hati. Yaitu ungkapan, curahan, tumpahan, ataupun mungkin boleh dikatakan sebagai curahan hati atau curhat. Jadi jadilah judulnya merupakan luahan hati dan ditujukan untuk anak bangsa, sehingga judulnya menjadi luahan hati untuk negeri. Untuk melengkapinya, saya beri subjudul Menghidupkan Kembali Nurani yang Mati. Karena kelihatannya sebahagian besar persoalan yang terjadi di negeri ini berawal dari matinya hati nurani. Dalam buku ini juga banyak ditemukan kata hati. Karena seperti kita ketahui, ibarat penggalan lagu, ada satu bagian yang sangat peka di dalam tubuh kita. Yang sangat peka itu sehingga disebut adalah itu yang perlu disentuh. Seperti dikatakan, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Jadi oleh karena itu kata hati sangat saya pentingkan dalam buku ini. Orang bijak juga mengatakan bahwa hati adalah sumber keburukan yang juga sekaligus sumber kebaikan. Oleh karena itu kita harus menata hati kita dan harus kita memperlakukan hati kita. Ini juga sebahagian dari salah satu alasan saya memilih membahas hati dalam berbagai judul tulisan di dalam buku ini. Ada kata-kata yang selalu menginspirasi saya dalam kehidupan saya, yaitu memilih hati, yaitu belajar dengan hati, bekerja dengan hati, mengajar dengan hati, melakukan segala sesuatu dengan hati, termasuk diantaranya memimpin dengan hati. Jadi leading with heart, learning with heart,
teaching with heart, working with heart, and everything is doing with heart. Sehingga apapun yang kita lakukan, mari kita kedepankan hati. Makanya dengan kata-kata hati itu, kata-kata yang akan muncul adalah kata-kata kasih sayang, kata-kata cinta, dan kata-kata penuh kelembutan. Akhirul kalam, saya ingin menyampaikan bahwa buku ini tidaklah sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, dengan setulus hati dan seikhlasnya, saya mohon dimaafkan. Namun apabila ada yang bermanfaat di dalamnya, semoga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Semoga masyarakat dapat menerima buku ini. Dan saya persembahkan buku ini kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.